wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Om Ogi yang suka bongkar-bongkar trik, yaitu perdukunan atau supranatural gadungan. Karena sekarang itu banyak orang yang beralih-alih pakai jubah dengan sebuah nama bertitelkan di Facebooknya, dengan alih-alih menggunakan kadang agama dibuat tameng, tetapi ujung-ujungnya buat tabir kepalsuan, trik magic dibuat perdukunan. Itu saudaraku. Oke, kali ini di sini saya Om Ogi akan membongkar sebuah trik tarikan pusaka atau tarikan mustika batu. Itu intinya, saya ingin membongkar sebuah trik tarikan mustika batu dan juga kekebalan yang nantinya akan saya bongkar atau caranya gimana gitu saudaraku. Bahwasanya apa? Trik itu bisa digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alih-alih sebuah benda jimat, gelang atau rajahan gini-gini, katanya buat kekebalan. Ada pula yang mengaku dirinya spiritual yang bisa menarik sebuah mustika batu, tetapi yang digunakan adalah trik. Itu intinya di sini Om Ogi akan membongkar sebuah trik gimana caranya narik pusaka atau narik benda mustika dengan kekebalan juga, biar saudara-saudara yang awam paham gitu. Di sini Om Ogi tidak ingin menjelekkan nama praktisi atau spiritual Indonesia. Justru dengan adanya pembongkaran seperti ini, Om Ogi itu mengangkat nama spiritual agar terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena ulah mereka sehingga spiritual yang asli itu tercemar saudaraku. Kepercayaannya lagi nggak ada gitu. Karena apa? Oknum yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan sebuah trik, udah sok mengaku spiritual, sok memakai agama, kadang pakai ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca, ujung-ujungnya penipuan gitu saudaraku. Oke, jadi ini Om Ogi akan membuktikan kepada Anda. Sebelum Om Ogi memainkan sebuah permainan pedang, yaitu kekebalan, di sini Om Ogi akan memperagakan penarikan benda pusaka. Saya taruh dulu pedangnya saudara. Karena Om Ogi pribadi adalah orang seniman. Itu saya pendiri seni di kawasan Kota Jember Kulon. Itu. Maka dari itu Om Ogi itu sebetulnya adalah pemain Magic the Push. Maka dari itu jika saya melihat unggahan-unggahan, wow ini berunsur Magic the Push, tapi kenapa ini diunsurkan, dikaitkan dengan supranatural, sok sakti, dan dijual dengan iming-iming sekian-sekian, akan kasihan pemaharnya gitu saudaraku. Oke, kali ini saya ingin bermain. Sesungguhnya orang yang bisa menarik benda pusaka, katanya tarikan alam goib, itu nggak perlu mainnya di rimbunan, di gelap-gelapan, semak belukar, itu nggak perlu. Kalau memang dirinya mempunyai kedigdayaan, bisa interaksi dengan makhluk astral, otomatis dengan suasana terang seperti ini, belak-belakan dengan penuh cahaya, dia bisa menarik sebuah benda pusaka gitu. Karena apa? Dia sudah bisa berinteraksi dengan makhluk goib. Kalau memang dia bisa menarik di alam goib gitu saudaraku. Di alam terbuka seperti ini, jikalau dia sudah mengatakan wujud, maka dia akan wujud gitu. Nggak perlu sembunyi-sembunyi di gelapnya malam, semak belukar, hutan, nggak boleh pakai cahaya. Itu patut dicurigai. Karena apa? Orang yang pakai jubah, pakaiannya seperti ibarat pendekar atau seperti pakaian Ustadz Kiai kadang gitu. Nah, itu bisa dicurigai saudaraku. Apa? Karena di sana banyak kantong-kantong yang tersimpan. Itu benda kecil sekian panjangnya udah tidak terlihat, disembunyikan entah di mana gitu, dilempar dengan gayanya narik pusaka atau benda mustika bisa. Tetapi sejatinya kalau orang bisa narik gaib di tempat terbuka seperti ini, sebetulnya bisa. Karena apa? Dia sudah bisa berinteraksi dengan makhluk gaib atau astral, diminta, disuruh wujudin. Nah, itu baru bisa saudaraku. Nah, di sini Om Ogi akan melakukan sebuah tarik
pusaka, tarik benda mustika batu akan saya tarik dengan keterbukaan seperti ini, tanpa sembunyi di semak belukar, tanpa harus mematikan lampu, tidak. Atau gini, kita anggap aja ini sebuah keramik, ini piring, ini sudah nyata kosong, tidak ada apa-apanya. Andaikan ini dinding, kita anggap dinding, nanti Om Ogi akan menarik sebuah mustika dari sini. Akan saya tarik, saya minta untuk mewujudkannya. Itu saudara, oke? Di tangan Om Ogi nggak ada apa-apanya. Asli nggak ada apa-apa, cuma cincin. Om Ogi akan melakukan penarikan sebuah benda mustika di sini, saudaraku. Biar Anda percaya, kali ini Om Ogi akan melakukan ritual dulu. Itu, tempat duduk kan saya ini akan saya tarik benda pusakanya melalui media yang ada di dinding. Sumpama ini adalah keramik, saudaraku. Akan saya tarik. Wahai jin penunggu kayangan yang ada di dinding ini, wujudkan. Saya meminta untuk mewujudkan sebuah mustika. Dengan gayanya ditarik. Tetapi kalau bisa jangan pakai ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu buat penuntunan agama, itu bukan untuk hal-hal seperti ini. Lalu di sana saya bermain, berinteraksi seolah-olah ada kekuatan magic di sini, seolah-olah tangan saya bergetar. Lalu saya dekat, lalu saya tarik. Sudah saya mendapatkan mustikanya. Saya taruh dulu piringnya. Ini saudara, sudah saya dapatkan mustikanya. Kalau nggak percaya, ini sebuah mustika mata dewa. Masih panas. Kelihatan kan? Masih panas, saudaraku, ya. Mustikanya masih panas. Mustikanya masih panas. Oke. Itu tarikan batu mustika dari Om Ogi. Itu saudaraku. Yang saya tarik tadi dari dinding piring ini, seolah ini dinding. Ini mustikanya masih panas. Untuk membuktikan lagi kepada Anda, baik, akan saya taruh dulu ini hasil pertama. Tetap di tangan saya nggak ada apa-apa, tetap akan saya tarik melalui media dinding ini. Ini kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, saudaraku, akan saya tarik melalui dinding ini. Tempat duduk. Astagfirullah. Ada yang nyangkut kertas, saudaraku. Kali ini Om Ogi akan menarik lagi mustikanya dari dinding. Buat saudaraku biar paham gimana nanti caranya, akan saya kasih tahu buat Anda kesemuanya. Oke, kita tarik lagi. Wahai penunggu alam semesta, tunjukkan instensimu dan juga wujudkan sebuah mustika untuk saya, buat penonton agar percaya. Lalu saya tarik. Sudah mendapatkan, saudara. Saya taruh dulu piringnya. Ini sebuah mustikanya. Ini masih panas lagi. Berwarna merah, ya. Wow, ini mustika sangat sakti. Ini
panas. Oh, saudaraku, nih mustikanya. Masih panas itu. Oke, saya taruh lagi. Dapat 2 sekaligus. Oke, saudaraku, Om Ogi aja menarik sebuah mustika batu nggak melalui gelap-gelapan, nggak melalui main di hutan atau di mana, terang-terangan tempat terbuka, apalagi di dinding terbuka bisa narik pusaka batu tersebut gitu. Tapi intinya itu, Om Ogi melakukan semua ini hanya dengan sebuah trik. Maaf, untuk trik tidak akan saya bongkar di sini. Nanti kalau saya bongkar di sini otomatis banyak dituduh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu saudaraku. Karena apa? Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jikalau menonton ini, mereka akan kelojotan gitu. Karena apa? Sudah terbongkar rahasianya gitu saudaraku. Ya memang sih ada yang penarikan betul-betul dengan kegoiban itu ada, tapi tidak semudah itu. Karena apa? Goib itu makhluk astral, makhluk halus. Yang namanya halus seperti angin ini saudaraku, hampa itu. Sedangkan angin bisa kita rasakan, tidak bisa kita pegang gitu. Apalagi makhluk goib, untuk berinteraksi sangat susah kalau nggak ada hati kita bersih. Kalau cuma di hati kita itu penuh dengan iri, dengki, hawa nafsu melimpah, mana bisa kita untuk memasuki ke alam goib itu saudaraku. Oke, kali ini Om Ogi ingin membuka sebuah namanya kekebalan. Nih, dengan sebuah unsur pedang. Tetapi jikalau kita itu mengenal sebuah benda pusaka yang katanya kekebalan, kita harus mengenal sebuah benda tajam. Yang pertama, versi pertama, benda tajam nomor 1 yang ditakuti seluruh dunia, itu teksnya. Kapas atau rambut dijatuhkan itu sudah putus gitu. Itu ketajaman nomor 1. Versi ketajaman yang kedua, letaknya ada pada silet, gambarannya ada pada silet, itu aja. Karena silet mampu mengiris sebuah benda tipis seperti plastik atau kertas seperti ini yang tipis. Itu pun jarang orang berani untuk tes sama silet itu, karena ketajamannya versi kedua. Dan versi yang ketiga ya seperti ini. Ini mampunya diiriskan ke benda-benda yang agak tebal, kertas tebal, singkong, pelepah pisang atau tebu. Nah, biasanya yang sering dibuat tes adalah versi sajam yang nomor 3. Buat tes yang sok katanya namanya kekebalan itu saudaraku. Yang biasanya sering digunakan yang versi nomor 3. Yang ketajamannya cuma buat pelepah pisang, singkong, kertas tebal itu saudaraku. Jadi intinya walaupun diiriskan, nggak punya ilmu, nggak diiriskan ke tangan yang tebal, intinya yang berdaging tebal seperti ini, itu nggak apa-apa. Ini kan tebal, nggak apa-apa itu saudaraku. Kalau versi yang nomor 3. Nah, kalau nggak percaya mari kita tes. Ini ada singkong, saya iriskan singkong. Untuk ketajamannya kita uji. Terus ujungnya boleh sama semua tajam. Saya nggak punya ilmu, tapi kalau ini diteskan yang versi nomor 3 ke kulit yang tebal itu nggak apa-apa saudaraku. Apalagi gesekannya cuma seperti gesek biola seperti ini. Karena kalau sejatinya tes kebal itu ya betul-betul dibacokin. Karena apa? Kalau misalkan ada orang yang berniat jelek, kriminal misalkan atau begal, itu bacoknya kan keras, nggak mungkin digesekin gini, pasti dibacokin. Oh,
sakit. Ya cuma sakit aja, tapi nggak apa-apa ini. Saudaraku, teh rambut nggak apa-apa. Teh rambut itu jangan digesekin gini. Kalau bisa di gini tekuk lalu iris. Oh, nggak apa-apa. Memang ini versinya versi ketiga. Itu saudaraku. Daging yang tebal dia tidak mampu untuk melukai. Apalagi kalau cuma geseknya seperti ini, itu nggak apa-apa. Sedangkan diginiin aja lo nggak apa-apa ini. Oke, saudaraku bisa paham kan dengan metode sajam. Harus bisa betul-betul memahami versi sajam yang dibuat tes. Gitu. Kalau versi yang kedua kita tes lagi dengan sebuah benda ketajaman silet. Oke, kita ambil siletnya. Ini silet mampu mengiris benda-benda yang tipis seperti kertas dan plastik tipis. Ini kertas tipisnya. Kalau nggak percaya, nih, ini ketajaman silet. Oh, kita balik. Karena ini basah saudaraku, kena di bawah tadi. Ketajamannya luar biasa. Ini plastik tipis. Mampu mengiris benda tipis saudaraku. Karena ini nggak ada yang megang ya, sulit ya. Kalau sudah halus seperti ini hasilnya itu berarti tajam saudara. Ini saya balik lagi. Ini. Oke. Untuk tes yang seperti ini, yang versi nomor 2 ini jarang orang untuk berani melakukan mengiris tangannya atau apanya. Karena ini ketajaman silet itu versi yang kedua, bisa mengiris benda-benda tipis seperti kertas tipis ini dan juga plastik tadi. Tetapi kalau alam magic Om Ogi ya tetap berani gitu saudaraku. Kalau nggak percaya, baik saya tes. Nih, saya iriskan. Nih. Saya tekan buat Anda. Saya balik. Saya tes lagi ke kertas tipis ini saudaraku. Saya iris ya. Lihat, ketajamannya luar biasa. Saya balik. Oke, bahwasanya itu tes dari Om Ogi untuk kekebalan dan penarikan benda pusaka. Oke, semoga Anda bisa memahami akan apa yang saya katakan, penjabaran dari saya. Untuk kekebalan itu bisa juga digunakan dengan trik-trik magic, itu saudaraku. Jadi intinya kepada saudara-saudaraku yang ingin bertransaksi sebuah kekebalan, karena itu uangnya yang jelas uang besar, dimohon kalau bisa itu datang ke tempatnya, datang ke padepokannya, datang ke rumahnya, dan usahakan membawa sajam sendiri. Itu usahakan Anda membeli sebuah benda tajam, dikantongnya atau taruh di dompet. Setelah Anda bertransaksi dengan benda tersebut, silakan Anda pegang kalau memang itu untuk kebal. Lalu jangan diiriskan ke kulit, dites saja ke rambut sambil mustikannya dipegang, diiriskan ke rambut. Kalau rambut Anda putus berarti gagal saudaraku. Jadi itu pesan dari Om Ogi, jikalau Anda ingin bertransaksi dengan uang besar, jangan melalui via pengiriman,
karena bisa fatal nanti akibatnya. Itu. Jadi intinya itu saudaraku, silakan datangi padepokannya atau rumahnya. Yang jelas Anda harus bawa sajam sendiri. Itu. Insya Allah amanah kalau seperti itu. Oke, semoga Anda paham dengan penjabaran saya, dan di sini tidak ada unsur saya menjelekkan nama spiritual Indonesia. Justru di sini saya ingin mengangkat nama spiritual Indonesia dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan trik untuk perdukunannya. Itu saudaraku. Oke, akhirul assalamualaikum warahmatullahi